Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni dari kelas MN22C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat tentang teori konsumsi. Apa saja ya tujuan dari pembentukan makalah ini? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan teori konsumsi. Yang kedua, mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor konsumsi. Yang ketiga, mengetahui apa yang mempengaruhi konsumsi tersebut. Yang keempat, mengetahui bagaimana teori konsumsi dalam perbaikan ekonomi. Baik, untuk yang pertama yaitu konsumsi dan fungsi konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consumption. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Pendapatan disposable, perekonomian tersebut, fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, dan B adalah kecenderungan konsumsi marginal, dan sedangkan C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Yang kedua yaitu teori-teori konsumsi. Teori konsumsi John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Pertama dan terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume dapat jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal untuk memengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Yang kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang yang miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif penting. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecondongan konsumsi atau MPC, Marginal Proportionality to Consume. Semakin besar MPC, semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya. Pada konsumsi negara yang MPC-nya rendah, maka akan menyebabkan selisih antara produksi nasional dengan asumsi full employment dengan tingkat konsumsi atau penggunaan penduduk menjadi semakin besar. Agar mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, para pengusaha perlu melakukan investasi sebesar selisih antara tingkat konsumsi dan produksi tersebut. Jika besarnya investasi tidak mencapai jumlah tersebut, maka akan terjadi pengangguran, karena kondisi tersebut dalam kondisi yang nyata tidak selalu tercapai, maka pengangguran akan selalu ada. Fungsi konsumsi Keynes adalah fungsi konsumsi jangka pendek. Keynes tidak mengeluarkan fungsi konsumsi jangka panjang, karena menurut Keynes, in the long run we're all dead, bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati, sehingga jangka panjang tidak perlu diprediksi. Yang kedua itu teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh Franco Midigliani. Franco Midigliani menerapkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seorang pada umumnya mempengaruhi oleh masa dan siklus hidupnya. Kecenderungan orang cenderung menerima penghasilan atau pendapatan yang rendah pada usia muda.
tinggi pada usia menengah dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif di saving. Orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjam pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Selanjutnya, Modigliani menganggap penting peranan kekayaan atau ases sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan. Seperti karena adanya inflasi, maka nilai rumah dan tanah meningkat. Karena adanya kenaikan dan harga surat-surat berharga, atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya, dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya, hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien pada pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan dalam investasi, investor, maupun pengeluaran-pengeluaran lain. James Dunsbury mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tinggi pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar, sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi. Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah atau government consumption dan konsumsi rumah tangga atau household consumption atau private consumption. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain yang pertama itu faktor ekonomi. 4 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu pendapatan rumah tangga, household income. Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif. Setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. Yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth. Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real atau rumah, tanah, dan mobil, dan finansial atau deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah disposable. Nah, untuk yang ketiga yaitu tingkat bunga atau interest rate. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, mereka biaya ekonomi atau opportunity cost dari kegiatan konsumsi yang akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda atau mengurangi konsumsi. Dan untuk yang keempat yaitu perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga adalah antara lain pekerjaan, karir, dan gaji yang menjanjikan. Banyak anggota keluarga yang telah bekerja, sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Yang kedua, faktor demografi, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluarannya rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar jika jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi. Konsumsi penduduk, pengaruh konsumsi penduduk terhadap tingkat konsumsi antara lain makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif antara 15 sampai 64 tahun, makin besar tingkat konsumsi sebab makin banyak penduduk yang kerja. Penghasilan juga makin besar, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi. Sebab pada saat seorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi, maka kebutuhan hidupnya makin banyak. Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan atau urban, pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pada hidup masyarakat, perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan. Yang ketiga itu faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya,
berubahnya pola kebiasaan makan, berubahnya etika dan nilai tata karena ingin meniru kelompok masyarakat yang dianggap lebih hebat atau ideal. Yang keempat itu D, yaitu teori konsumsi dalam perbaikan ekonomi. Teori konsumsi dan tingkat perbaikan ekonomi, dua hal ini sempat dikemukakan oleh Presiden SBY saat krisis ekonomi sempat hinggap dan terus hinggap sehingga menjadi masalah tersendiri bagi perekonomian Indonesia, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tingkat konsumsi seperti apa? Waktu itu, Presiden SBY melalui pemerintahannya sempat mengajukan usulan peningkatan aktivitas konsumsi dalam negeri untuk memulihkan perekonomian. Secara tidak langsung, industri ekonomi dalam negeri akan tumbuh dengan baik. Pernyataan daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya tidaklah rendah jika hal ini dihitung dari kebutuhan sekunder. Yang masih dibingungkan sekarang ini ialah masyarakat Indonesia sepertinya tidak lagi bisa membedakan yang mana kebutuhan premier atau kebutuhan sekunder. Sebuah teori mengatakan, lihat saja sekarang hampir dari 1,5 populasi penduduk Indonesia sudah punya mobile communication atau bahasa sederhananya adalah handphone atau SIM card provider telepon seluler. Handphone ataupun SIM card bukanlah barang mahal lagi bagi yang siap dikonsumsi, meskipun harganya bisa mencapai jutaan tidak dipermasalahkan. Sedangkan kebutuhan premier berupa pangan, sandang, dan papan menjadi suatu yang terpinggirkan. Jika ditanya kalangan menengah ke atas, jawabannya mereka pasti bimbang. Tapi jika menengah ke bawah, jawabannya bisa mendua. Kenapa mendua? Karena barang sekunder seperti telepon seluler juga sudah menjadi kebutuhan wajib buat mereka. Harga yang biasa diterapkan oleh perusahaan telepon dan perusahaan provider merupakan konsumen untuk memilih handphone atau SIM card yang mereka inginkan. Masalah pulsa jelas yang kedua, sedangkan tarif yang berlomba-lomba masih diperkenankan tetap menjadi acuan konsumen. Konsumen menjadi konsumtif, sekarang rendahkah daya beli konsumen? Jika kembali ke bagian teori konsumsi dan kebutuhan tersebut, jika saja semua orang Indonesia sadar dan bisa memilih menyatakan ekonomi Indonesia terlebih dahulu, baru ekonomi perusahaan dan ekonomi dirinya atau apapun itu, saya yakin sebuah debat narsis tidak akan terjadi. Siapa yang ingin menjadi pahlawan dan siapa yang hanya bermulut besar akan tersadar tentang betapa besarnya sebuah arti nurani untuk kehidupan bersama dan bangsa Indonesia. Jadi untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana atau manusia konsumen itu memuaskan kebutuhan dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan betapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Perekonomian tersebut, fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan. Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang dapat memengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang besar. Baik, terima kasih untuk mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan daripada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.